Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Ibu Eli, guru SMP Negeri 1 Banjar. Semoga kalian semua, anak-anakku, sehat dan semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan KD yang ada di dalam bab himpunan. Yaitu KD 3.5. Ya, KD 3.5, sifat-sifat operasi himpunan. Untuk sifat-sifat operasi himpunan ini, pada bilangan bulat, sifat-sifat operasi bilangan bulat sudah dipelajari, itu ada sifat komutatif, ada sifat distributif, kemudian ada asosiatif. Nah, kemudian di sini juga sifat-sifat operasi himpunan pun ada sifat-sifat. Yang pertama, sifat idempotent. Yang pertama, A gabungan A sama dengan A, kemudian A irisan A sama dengan A. Contohnya, misalnya di sini pada A-nya sepak bola, bola voli, catur, kemudian A gabungan A. Di sini pada A-nya sepak bola, bola voli, catur, digabungkan A dengan A lagi yaitu sepak bola, bola voli, catur. Maka hasilnya pun akan sama yaitu A, anggota A juga, yaitu sepak bola, bola voli, dan catur. Kemudian A irisan A. Di sini himpunan A-nya sepak bola, bola voli, catur. Kemudian irisannya di sini diiriskan dengan anggota A juga, maka hasilnya pun sama akan anggota A juga. Kemudian yang kedua, sifat identitas. A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong, A irisan S sama dengan A gabungan himpunan kosong sama dengan A, kemudian A gabungan S sama dengan S. Contohnya, kita lihat himpunan S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, anggota A-nya 2, 3, 5, 7. Kita tulis dulu anggota A-nya, kemudian diiriskan dengan himpunan kosong, di sini himpunan kosong. Kemudian A irisan S, kita tulis dulu anggota dari A, kemudian tulis anggota dari S, kemudian diiriskan, hasilnya 2, 3, 5, 7. Jadi yang samanya ya pada A irisan S ini, yaitu 2, 3, 5, 7. Kemudian yang ketiga, A gabungan himpunan kosong. Kita tulis dulu anggota A-nya, digabung himpunan kosong. Di sini hasilnya 2, 3, 5, dan 7. Kemudian yang keempat, A irisan S. Di sini tulis himpunan A-nya, kemudian himpunan S-nya, kemudian digabungkan hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sifat identitas. Kemudian yang ketiga, sifat komutatif himpunan. A gabungan B sama dengan B gabungan A, kemudian A irisan B sama dengan B irisan A. Di sini anggota A-nya PQRS, anggota B-nya RST. Kita lihat A gabungan B, kita tulis anggota A-nya, kemudian anggota B-nya, kemudian digabungkan hasilnya PQRST. Kemudian B gabungan A, tulis dulu anggota B-nya, kemudian anggotanya, kemudian digabungkan hasilnya PQRST. Jadi di sini A gabungan B akan sama dengan B gabungan A. Dan yang kedua, A irisan B sama dengan B irisan A. Kita lihat A irisan B, tulis dulu anggota A-nya, kemudian anggota B-nya, kemudian diiriskan. Di sini yang samanya R dan S, kemudian B irisan A, B-nya kita tulis anggotanya, kemudian anggota S-nya diiriskan yang samanya R dan S. Jadi kesimpulannya A irisan B akan sama dengan B irisan A. Kemudian yang keempat, sifat asosiatif. Sini kita lihat A gabungan B. Ini berarti yang dikerjakan dalam kurung dulu, kemudian gabungan C akan sama dengan A gabungan B gabungan C. Perhatikan contohnya di sini. A gabungan B gabungan C. Kita tulis anggota A-nya, kemudian tulis anggota B-nya, anggota C-nya. Setelah itu digabungkan A gabungan B. Hasilnya akan PQRST, kemudian
tulis lagi anggota C-nya QRS, maka digabungkan hasilnya PQRST. Kemudian yang selanjutnya contohnya A gabung B gabung C. Kita tulis anggota A-nya, kemudian anggota B-nya, anggota C-nya. Kemudian di sini kerjakan dalam kurung B gabungan C, hasilnya QRST. Dan di sini digabungkan hasilnya akan PQRST. Jadi berlaku sifat komutatif, sifat asosiatif untuk yang pertama. Dan yang selanjutnya A irisan B irisan C sama dengan A irisan B irisan C. Kita lihat, tulis dulu anggota A-nya, kemudian anggota B-nya, anggota C-nya. Kemudian kita kerjakan yang dalam kurung dulu. A irisan B hasilnya RS, kemudian diiriskan lagi dengan anggota C yaitu QRS, maka hasilnya akan RS. Kemudian A irisan B irisan C. Kita tulis dulu anggota A-nya apa, anggota B-nya, anggota C-nya. Kemudian kerjakan dalam kurung dulu, B irisan C hasilnya RS, kemudian anggota A-nya PQRS, kemudian diiriskan hasilnya RS. Jadi sesuai dengan sifatnya yang kedua, A irisan B irisan C sama dengan A irisan B irisan C. Itulah sifat dari asosiatif. Dan selanjutnya, sifat distributif dua himpunan. A gabungan B gabungan C, A gabungan B irisan C, A gabung B irisan A gabungan C. Nah, di sini anggota A-nya 1, 2, 3, 4, 5, B-nya 4, 5, 6, 7, 8, C-nya 3, 5, 7, 9. Kerjakan yang di dalam kurung dulu. Di sini B irisan C hasilnya 5 dan 7, kemudian anggota A-nya 1, 2, 3, 4, 5 digabungkan dengan 5 dan 7 hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Kemudian selanjutnya A gabungan B. Di sini kerjakan dalam kurung dulu. A gabungan B itu hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian A gabungan C hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9. Maka kita iriskan. Hasilnya akan 1, 2, 3, 5, 7, dan 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Yang selanjutnya, A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Anggota A-nya 1, 2, 3, 4, 5, anggota B-nya 4, 5, 6, 7, dan 9, C-nya 3, 5, 7, dan 9. Nah, kita kerjakan yang dalam kurung dulu, B gabungan C. Itu hasilnya 3, 4, 5, 6, 7, dan 9. Kemudian diiriskan dengan anggota A-nya 1, 2, 3, 4, 5, hasilnya 3, 4, 5. Nah, sekarang A irisan B. Kita iriskan A irisan B itu hasilnya akan 4 dan 5. Kemudian diiriskan A irisan C. Ini hasilnya akan 3 dan 5. Maka digabungkan antara 4, 5 digabungkan dengan 3, 5. Itu hasilnya akan 3, 4, 5. Itulah sifat yang kedua dari sifat distributif. Jadi untuk materi sifat-sifat operasi himpunan sudah dijelaskan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.